Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Ridin Dwi Ariyanti dengan NIM 232324013 dari kelas F semester 4 Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban warga negara dengan subbab pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Berikut adalah pembahasannya. Tujuan dari pembahasan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran warga negara bahwa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang, agar tercipta masyarakat yang harmonis dan negara yang stabil. Dengan memahami dan menjalankan kewajiban seperti mematuhi hukum dan berkontribusi dalam pembangunan, warga negara dapat menikmati haknya dengan lebih baik. Selain itu, keseimbangan ini mencegah ketimpangan sosial, konflik, serta menjaga stabilitas dan kemajuan negara. Pentingnya keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bernegara. Dalam kehidupan bernegara, hak dan kewajiban warga negara harus berjalan seimbang. Hak adalah sesuatu yang diterima atau dimiliki oleh warga negara. Sementara itu, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Jika keseimbangan antara hak dan kewajiban tidak dijaga, maka tatanan sosial dan stabilitas negara bisa terganggu. Keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam bernegara sangat penting, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan negara yang stabil. Hak memberikan kebebasan dan perlindungan kepada warga negara, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan kebebasan berpendapat. Namun, hak-hak tersebut dapat dinikmati. Setiap individu juga harus menjalankan kewajibannya, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Jika hak lebih diutamakan tanpa menjalankan kewajiban, maka ketertiban dan kesejahteraan masyarakat dapat terganggu. Sebaliknya, jika kewajiban dipaksakan tanpa menghormati hak, maka keadilan dan kebebasan individu bisa terancam. Oleh karena itu, keseimbangan antara hak dan kewajiban sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan berbangsa yang adil, tertib, dan sejahtera. A. Konsekuensi jika hak tidak dihormati atau kewajiban diabaikan. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban bisa menimbulkan berbagai konsekuensi, baik bagi individu maupun negara secara keseluruhan. Yang pertama yaitu jika hak warga negara tidak dihormati. Yang pertama, dapat menimbulkan ketimpangan sosial, yaitu ketika hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kebebasan tidak dipenuhi, maka kesenjangan sosial akan semakin lebar. Yang kedua yaitu ketidakpuasan dan konflik. Warga negara yang haknya dilanggar akan merasa tidak puas dan bisa menimbulkan demonstrasi, perlawanan, atau bahkan konflik sosial. Dan yang ketiga yaitu kemunduran demokrasi, yaitu ketika hak-hak seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi ditekan, sistem demokrasi akan melemah dan negara bisa bergerak ke arah orientarianisme. Yang kedua adalah jika kewajiban warga negara diabaikan. Yang pertama, kekacauan dan ketidaktertiban akan terjadi apabila warga negara tidak mematuhi hukum atau membayar pajak, maka negara akan sulit menjalankan fungsinya. Yang kedua yaitu penurunan kualitas hidup yang akan terjadi jika warga negara tidak menjaga kebersihan lingkungan atau tidak berpartisipasi dalam pembangunan, maka kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan akan menurun. Dan yang ketiga yaitu pelemahan identitas nasional yang akan terjadi ketika kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan tidak dijalankan, maka bisa terjadi perpecahan dalam masyarakat. B. Peran warga negara dalam menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap warga negara memiliki peran penting dalam menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Berikut beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu menyadari hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sebagai warga negara harus memahami bahwa memiliki hak berarti juga memiliki kewajiban. Misalnya berhak mendapatkan pendidikan, tetapi juga wajib menghormati guru dan sesama murid. Yang kedua yaitu mematuhi hukum dan aturan ketaatan. Aturan ketaatan terhadap hukum adalah bentuk keseimbangan antara hak dan kewajiban. Misalnya berhak menggunakan jalan raya, tetapi juga wajib mematuhi peraturan lalu lintas. Yang ketiga yaitu berpartisipasi dalam pembangunan. Keseimbangan bisa dijaga dengan aktif terlibat dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, gotong royong, dan kegiatan kemasyarakatan lainnya. Yang keempat, menjaga toleransi dan persatuan.
Hak untuk berpendapat dan beragama harus dijalankan dengan menghormati hak orang lain. Yang terakhir yaitu menggunakan hak secara bertanggung jawab, hak berbicara. Misalnya tidak boleh digunakan untuk menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian. C. Studi kasus atau contoh nyata dari penerapan hak dan kewajiban seimbang. Berikut beberapa contoh nyata dari penerapan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kesadaran akan membayar pajak. Di negara maju seperti Swedia dan Jerman, warga negara memiliki hak atas fasilitas publik seperti pendidikan gratis dan layanan kesehatan berkualitas. Namun, mereka juga sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Akibatnya, negara dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakatnya. Contoh yang kedua yaitu berpartisipasi dalam pemilu. Di Indonesia sendiri, warga negara memiliki hak untuk memilih pemimpin dalam pemilu. Namun, hak ini juga diimbangi dengan kewajiban untuk menggunakan hak suara secara bijak tanpa praktik politik atau golput. Dan contoh yang terakhir yaitu disiplin dalam berlalu lintas di Jepang. Di Jepang sendiri, hak untuk menggunakan jalan raya diimbangi dengan kewajiban untuk menaati rambu lalu lintas. Hal ini membuat tingkat kecelakaan sangat rendah dan lalu lintas lebih tertib. Baik, dapat saya simpulkan dari pembahasan tadi yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara sangat penting, yaitu untuk menciptakan masyarakat yang harmonis dan negara yang stabil. Hak harus dihormati, tetapi juga harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban, seperti mematuhi hukum, membayar pajak, dan berpartisipasi dalam pembangunan. Jika keseimbangan ini terjaga, ketertiban sosial, kesejahteraan, dan kemajuan negara dapat tercapai. Oleh karena itu, setiap warga negara harus bertanggung jawab dalam menjalankan perannya demi kebaikan bersama. Mungkin sekian materi pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.